Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sampailah kita pada Jumat yang keempat bulan suci Ramadan. Ini berarti bahwa saatnya kita semua, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mempersiapkan diri untuk meraih malam Lailatul Qadar seiring dengan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Di tengah-tengah suasana kita seperti ini, kita tetap menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Kita sudah menghilangkan kekhawatiran kita dan menjadikan Allah sebagai sandaran satu-satunya. Namun di tengah-tengah suasana seperti itu, tetap kita berusaha bahwa menjalankan puasa, menjalankan ibadah yang dikandung bulan Ramadan merupakan rangkaian dari usaha kita untuk menyemarakkan syiar bulan suci Ramadan. Sebagaimana Al-Quran memberikan pesan dalam Al-Hajj ayat 32, Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjadikan syiar agama ini adalah merupakan tanda-tanda ketakwaan ataupun merupakan usaha kita menundukkan hati sehingga senantiasa mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh misteri. Hanya orang-orang yang terpilih untuk merasakan dan menikmati malam Lailatul Qadar. Walaupun kita ini ditakdirkan tidak akan pernah mendapatkan itu, tetapi kita harus tetap berusaha dan meyakinkan diri untuk meraih malam itu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, dimulai dengan diturunkannya Al-Quran pada saat itu. Dalam Al-Quran dinyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadri adalah malam diturunkannya Al-Quran ketika itu, kurang lebih 1441 tahun yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu, ketika Al-Quran diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW pertama kali. Itu adalah merupakan malam di mana para malaikat, para cahaya ini, nur ini turun dan datang memberikan wahyu kepada baginda Rasul. Karena inilah menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka ini juga menandai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana kemudian ketika kita berhasil mendapatkannya adalah merupakan bahagian dari bekal kita, ibadah kita yang terbaik untuk menemui Allah suatu waktu kelak nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam Lailatul Qadar atau malam diturunkannya Al-Quran ini adalah juga malam yang penuh keberkahan. Dalam ayat yang lain, Ad-Dukhan menyebutkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini berarti bahwa malam itu adalah juga malam yang penuh keberkahan. Hanya saja, kemampuan kita sebagai seorang manusia sangat-sangat terbatas. Kita tidak mampu melihat malaikat karena mereka adalah cahaya. Namun kemudian, bagi orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mampu merasakan getaran-getaran metafisika itu ketika para malaikat turun dan membawa keberkahan pada malam itu. Dengan demikian, yang menjadi tugas kita sebagai manusia dengan kemampuan yang terbatas tadi adalah berusaha mentadabburi Al-Quran di 10 malam terakhir Ramadan ini. Para sahabat menyebut biasanya Rasul di 10 malam terakhir itu kemudian
berjaga-jaga dan meningkatkan ibadahnya di atas rata-rata malam-malam sebelumnya. Lalu kemudian ada juga sahabat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu justru adalah pada malam-malam yang ganjil. Akan tetapi apapun itu, genap ataukah ganjil, tetap menjadi tuntunan bagi kita untuk senantiasa berusaha meraih kemuliaan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentunya sangatlah tidak memungkinkan kita ini bisa memahami seperti apa malam Lailatul Qadar itu. Tetapi paling tidak bagi saya, tanda-tanda dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr, ketika kemudian kita mendapatkan atau orang yang terpilih mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Pada sisi yang lain, tidak hanya keselamatan bagi diri kita, tapi juga bagi keselamatan bagi orang lain. Bukankah agama yang kita anut ini disebut dengan Islam? Udkhulu fis-silmi kafah, menjadi orang yang masuk ke dalam Islam, menjadi orang yang masuk ke dalam agama ini secara sempurna. Orang yang melaksanakan agama tidak hanya dalam arti ibadah mahdah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Maka itu adalah orang-orang yang salam, orang-orang yang muslim. Dengan demikian, maka tidak pernah ada tempat bagi seorang teroris. Tidak ada tempat dalam Islam orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai alasan untuk berperang. Karena Islam dimulai dari keadaan yang selamat, ketundukan, kepatuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga tercermin seorang yang mengaku sebagai seorang muslim tidak hanya dalam sholatnya saja, tidak hanya dalam hajinya saja, tetapi juga ketika dia di kantor, ketika dia di pasar. Kalau dia seorang petani, maka itu juga tercermin ketika dia di sawahnya. Apapun profesi yang kita miliki, maka sesungguhnya kita tetap seorang muslim. Dan Islamlah yang menjadi seluruh spirit dan rangkaian dari apa yang kita lakukan. Saya bisa maknai bahwa orang-orang yang terpilih tadi mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang tidak hanya dalam ibadahnya pada malam hari itu, tidak hanya puasanya dalam Ramadan, tidak hanya zakatnya, tetapi juga pada saat yang sama pekerjaan sehari-harinya justru ketika nanti datangnya Idul Fitri atau bahkan melampaui Idul Fitri itu, dan pekerjaan yang dilakukannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak hanya dalam arti pahala, tetapi juga kualitas kerja, kualitas apa yang dilakukan dalam bentuk sehari-hari yang bisa disaksikan oleh sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di penghujung Ramadan kali ini, apa yang kita harapkan tidak ada yang lain kecuali ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis dengan nomor 1901, man qama lailatul qadri wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, orang-orang yang beribadah pada malam itu akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Tentu ini menjadi harapan kita ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan 10 malam yang terakhir itu. Ketika di masa lalu kita punya dosa, punya salah, punya kesilapan, maka pada tempatnya lah sekarang Ramadan kita mengubur dalam-dalam seluruh kesalahan itu dan kemudian terlahir kembali sebagai seorang manusia, bukan dalam arti biologis, tetapi jiwa kita yang terlahir sebagai manusia seperti ketika kita terlahir dari rahim ibu kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita beruntung menjadi orang yang terpilih menjalani Ramadan pada tahun kali ini, Ramadan 1441 Hijriah. Oleh karenanya, dengan kandungan ibadah
yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ramadan yang di dalamnya adalah malam Lailatul Qadar justru adalah sebuah momentum bagi kita untuk senantiasa mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu kemudian kita berusaha tidak melakukannya kembali. Hadis riwayat Muslim mengingatkan kepada kita, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun ma bainahunna iza jtunibat al-kabair. Ini yang berarti bahwa jikalau kita mempertahankan antara Ramadan kali ini dan Ramadan insya Allah yang akan datang, kita senantiasa menghindari dosa-dosa besar, maka kemudian Allah akan memberikan kepada kita ampunan. Tentu harapan kita secara pribadi tiada lain adalah ketika apa yang kita lakukan ini Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan, maka bonusnya tentu adalah kita mendapatkan surga. Mudah-mudahan Ramadan kali ini senantiasa memberikan keberkahan bagi kita. Kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita yakin bahwa kita tidak mendapatkan tanda-tandanya, tetapi kita tetap yakin dengan usaha dan ikhtiar bahwa kita akan menggapai malam Lailatul Qadar itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.